Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengikuti acara doa pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang memberikan kepada kami kedamaian. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati udara pagi, kami boleh bersyukur bahwa kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan pendampingan dari Tuhan selalu pada hidup kami. Ya Tuhan, seringkali kami merasakan suatu rasa takut, seringkali kami merasa khawatir, dan seringkali kami merasakan bahwa Engkau meninggalkan kami pada saat-saat tertentu. Tuhan, seringkali kami bertanya, ketika kami berjalan, kadang-kadang kami merasakan Tuhan tidak ada pada kami. Kami bertanya kepadamu ya Tuhan, kenapa jejak dua pasang kaki yang ada di pantai tiba-tiba menjadi satu pasang saja pada saat kami mendapati kesusahan? Apakah karena Engkau meninggalkan kami ya Tuhan? Tetapi ya Tuhan, Engkau menjawab, biarlah anakku engkau tahu bahwa ketika engkau jatuh, pada saat itu aku menggendong kamu, sehingga engkau hanya melihat sepasang kaki. Dan saat engkau mendapatkan kekuatan kembali, disitulah kami memberikan engkau waktu untuk berjalan sendiri lagi. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dan janjimu. Dan biarlah pada pagi hari ini, Tuhan bisa berfirman kepada kami, sehingga anak-anak-Mu pada saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dan terambil dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan 13, dan nanti ada beberapa ayat lagi. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayatnya yang 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ada ayat juga dari Filipi 4 yang akan menguatkan kita. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat terakhir yang akan menguatkan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama tentu pernah merasakan namanya rasa takut dan rasa khawatir. Dan kalau boleh kita bagi, rasa takut atau khawatir itu ada 3 macam. Pertama adalah kekhawatiran dan ketakutan kita akan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada beberapa pengalaman yang pernah saya dengar dari orang tua ataupun dari sesama teman yang kadang-kadang secara kurang pas menakut-nakuti anaknya ataupun generasi yang lebih muda. Contoh misalnya, wah jangan gunting kuku di malam hari, nanti orang tuanya bisa meninggal. Atau ada orang yang menakut-nakuti anaknya ketika kecil karena tidak mau makan, dikatakan ada nenek gombel di depan. Atau berbagai cara-cara lain yang menakut-nakuti. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Sebagai orang tua, tentunya kita harus memberikan pengertian. Kenapa tidak boleh gunting kuku di tengah malam? Ya karena penerangan mungkin kurang.
sehingga bisa kegunting kuku kita atau bagian dari jari kita. Ada yang bahaya. Bahwa harus makan, kita harus jelaskan Anda harus makan untuk menambah kekuatan kita. Nah, ini mengajarkan untuk orang mempunyai rasa takut terhadap sesuatu yang tidak perlu seharusnya. Namun, saya sendiri menyadari, pernah ada beberapa pengalaman ketika saya masih kecil, saat saya SD. Saat itu saya ingat sekali, saya sedang berjalan di Gereja Ayam karena SD saya itu SDK 1 di Pintu Besi. Pada saat itu mungkin usia saya sekitar 7 tahun lah, sekitar SD gitu ya. Nah pada saat itu tiba-tiba ada orang asing datang merangkul saya dan mengancam saya. Minta duit katanya. Memang saya ada duit tapi sedikit mungkin ya. Tetapi ketakutan saya itu luar biasa pada saat itu. Dan secara refleks saya mengucapkan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dan suatu mujizat terjadi, orang itu begitu mendengar ucapan saya, itu langsung melepaskan pelukan yang ketat yang mengancam, dan akhirnya meninggalkan saya, dan saya sampai ke sekolah dengan selamat karena pimpinan Tuhan. Nah, kejadian seperti itu, apakah membuat saya menjadi takut jalan sendirian? Tidak. Justru itu memberikan suatu kekuatan kepada saya, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita kalau kita berdoa dan meminta pertolongan Dia. Dan ada beberapa pengalaman ketika saya masa kecil. Dan ini nyata, saya itu ada penyakit asma ketika berumur ya sekitar 7 tahun. Pada saat itu ada suatu pengobatan di mana saya harus ditusuk jarum. Jadi setiap hari pada saat itu, setiap pulang sekolah awalnya, itu sekitar 4 hari dalam 1 minggu, itu ada sekitar 30 jarum menusuk punggung saya, dada saya, tangan saya. Dan sesudah selesai ditusuk jarum tersebut, dipakein semacam, dipanasi semacam dupak gitu. Sakit sekali. Nah, itu harus saya lakukan setiap hari. Jadi ketakutan menghadapi hari esok, karena saya tahu sakitnya dan besok saya harus mengalami lagi. Tetapi selalu saya berdoa, saya meminta kekuatan dari Tuhan, dan hari demi hari. Dari 1 minggu 4 kali menjadi 2 kali, 1 kali, akhirnya mungkin sekitar sebulan sekali, dan akhirnya saya bisa disembuhkan sehingga puji Tuhan, sampai saat sekarang asma saya itu tidak kembali. Nah, itu ketakutan yang nyata karena kita tahu kita akan sakit, tetapi kita harus kuat, kita harus bisa mengatasi situasi seperti itu. Disitulah kekuatan daripada doa yang saya sendiri alami, suatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dan jemaat yang saya kasihi, itu adalah hal-hal yang masa lalu yang sering menghantui kita. Dan sedikit ada satu lagi, suatu cerita kesaksian saya, yaitu ketika saya kuliah. Ketika kuliah itu saya berhasil menyelesaikan tingkat 1, 2, 3, 4, dan tingkat 5 itu semester kilat. Dalam 6 bulan itu kurikulum 1 tahun harus selesai. Jadi semester yang biasanya 6 bulan itu harus selesai dalam 3 bulan. Nah, ketika itu saya bisa menyelesaikan seluruh ujian dengan baik, dan pada semester 1 yang cepat saya selesai semua langsung. Pada semester kedua, yaitu 3 bulan kedua, ketika itu ada satu mata kuliah yang saya ternyata gagal. Padahal saya sudah persiapkan dengan sangat baik. Dan itu saya diberi kesempatan untuk namanya, mengulang kembali 1 kali. Dan itu adalah kesempatan terakhir. Kalau saya tidak bisa lulus, berarti saya harus menunggu 1 tahun ke muka. Nah, pada saat saya sehat, saya gagal. Saat itu saya ingat sekali, pada saat saya mengerjakan itu, saya dalam keadaan flu berat. Sehingga dari hidung saya mengalir terus air ingus ya. Sehingga saya harus tidak konsentrasi melaksanakan atau mengerjakan ujian itu yang harus saya lulus dalam waktu yang singkat. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya terus berdoa. Setelah selesai saya mengerjakan, saya terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan suatu keajaiban. Bayangkan ketika saya sehat, saya ikut ujian, saya gagal. Dan ketika kondisi badan saya tidak sehat, dan saya mengerjakan itu, ternyata saya lulus. Itu nyata bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu bukan hanya karena kemampuan kita, bukan hanya karena usaha kita,
tetapi itu betul-betul adalah berkat dan karunia dari Tuhan. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sendiri pernah mengalami. Bagaimana pendampingan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tentu kalau tadi saya katakan ketakutan yang masa lalu, yang dibentuk oleh karena lingkungan kita, oleh karena kepercayaan-kepercayaan yang memang akan membuat kita takut. Tetapi kadang-kadang pada hari ini kita juga sering menghadapi ketakutan-ketakutan. Ya, kalau kita membaca berita-berita di koran, ya, kita menghadapi situasi di mana ketika sedang berkendaraan tiba-tiba ada orang asing datang mendekat misalnya. Kemudian banyak hal yang seakan-akan mengancam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin ada teman-teman yang gagal dalam bisnis saat ini. Mungkin juga yang sedang mengalami ujian atau gagal di dalam melakukan suatu ujian sehingga harus ulang lagi. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang membuat kita semua merasakan ketakutan. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali PHK, fintech company, startup yang mengurangi bisnisnya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja, banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Apakah kita akan terkena atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang biasa kita dengar dan kita hadapi setiap hari. Nah, ada juga hal-hal misalnya ada bank gagal di Amerika misalnya, ada bank gagal di Swiss misalnya. Dan itu semua juga mengancam sepertinya apakah itu akan terjadi juga atau tidak. Tetapi yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengawalan kepada kita. Dan belum lagi untuk hari esok. Ya, kalau kita lihat, waduh, akan ada resesi dunia. Aduh, akan ada kesusahan-kesusahan karena suku bunga tinggi, karena banyak hal-hal lain yang mengancam kehidupan manusia ke depan. Apakah wabah COVID akan datang lagi atau tidak? Jadi banyak hal yang akan terasa sangat mengkhawatirkan kita bersama. Namun kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab yang telah tadi kita baca, bahwa Tuhan memberikan roh kekuatan kepada kita, ya, dan ketuklah pintu-pintu akan dibukakan bagi kita. Mintalah di dalam doa dan yakin percaya kalau kita selalu memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjaga, menuntun kita, dan bahkan menggendong kita pada saat kita mengalami masa-masa sulit seperti janji Tuhan pada kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan kekuatan dan bisa menghilangkan rasa takut, karena kita yakin akan janji Tuhan yang akan selalu mendampingi hidup kita dan mengawali seluruh perjalanan hidup kita sehingga melewati masa-masa yang sulit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang selalu memimpin dan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Kadang-kadang memang kami merasa tidak berdaya, kadang-kadang kami merasa sangat lemah, dan kadang-kadang situasi memojokkan hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa janji-Mu akan selalu memimpin kami, menyertai kami, mendampingi kami, memberikan kekuatan kepada kami. Itulah janji-janji-Mu, dan yakin Tuhan akan menepati hal itu dan memimpin kami selalu keluar dari dalam kesusahan dan ketakutan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan membuka hari ini dengan berkat Tuhan dan kami bisa hidup di dalam jalan yang benar dan memberitakan firman-Mu kepada sesama kami, kepada teman kami, kepada keluarga kami, dan juga kepada lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.